Halo, salam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita sama-sama menyimak kalimat ini, yaitu judulnya Yesus menjanjikan Roh Kudus. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Kita baca dalam Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, Kisah 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah janji Tuhan. Sebelum Yesus naik ke sorga, Ia berkata pada murid-muridnya supaya mereka menunggu janji Tuhan, janjinya di Yerusalem. Dalam Lukas 24 ayat 49, Lukas 24 ayat 49 dikatakan demikian, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota, di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus tidak akan meninggalkan kita sendirian, tapi Ia akan mengirim apa yang dijanjikan Bapaknya, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai dan melengkapi kita dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yang mengabarkan kabar berita firman Tuhan kepada orang banyak. Yohanes 16 ayat 7 demikian firman Tuhan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jika Yesus tidak naik ke sorga, keberadaan di dunia ini menjadi terbatas. Sebab Dia tetap sebagai manusia yang terbatas geraknya. Juga penghibur itu tidak dapat datang menolong kita. Tetapi jika Dia naik ke sorga, Roh Kudus yang diutusnya itu dapat bekerja pada kita, tidak terikat dengan ruangan dan waktu. Roh Kudus berada di mana saja, kapan saja, di saat kita membutuhkannya. Saudara-saudaraku sekalian, Roh Kudus yang disebut juga Roh Penghibur akan menghibur kita semua umat Yesus. Pada saat kita merasa sendirian, seolah-olah tidak ada yang akan menolong kita, Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh ini akan mengingatkan kita pada kasih Kristus. Dia akan memberi harapan pada kita, maka kita selalu merasa Yesus mengasihi kita. Kita tahu bahwa Yesus selalu mengasihi kita. Roh Kudus juga akan menginsapkan dunia akan dosa, menyadari kesalahan dan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Jadi menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia akan berbicara di hati kita agar kita sadar tentang dosa. Mengapa? Sebab manusia tetap tidak percaya pada Yesus. Roh Kudus akan mengingatkan, jangan dengan demikian kita percaya pada Yesus. Kita dijauhkan dari dosa. Bukankah Yesus telah mengampuni dosa kita? Juga berbicara tentang kebenaran. Mengapa? Karena Yesus pergi kepada Bapa di surga, dan kita tidak dapat melihat Yesus secara jasmani. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita bahwa Yesus itulah kebenaran. Yesus itulah kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada yang lain. Tentang penghakiman karena penguasa dunia akan dihukum. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita agar jangan mengikuti penunjuk dunia ini dalam mempercayai Yesus. Sebab penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi janganlah goyah sedikit pun untuk percaya pada Yesus yang telah menghukum dunia.
Apabila roh kebenaran datang, yaitu Roh Kudus, Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab roh itu tidak berkata-kata akan dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang dengarnya akan dikatakan pada kita, dan Ia akan memberikan pada kita hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan Tuhan Yesus, sebab Ia memberitakan pada kita apa yang diterimanya dari Yesus. Nah, saudaraku sekalian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh Kudus pada mereka untuk mengatakannya. Tertulis dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala penjuru bangsa. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah mereka. Mereka bingung karena mereka mendengar para rasul berkata-kata dengan bahasa mereka, bahasa asing. Bukankah mereka semua orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Ketika orang itu melihat hal itu, mereka pun tercengang dan berkata pada yang satu sama lain, apakah artinya itu? Dan yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka berdirilah Petrus bersama ke-11 rasul. Lalu dia mulai berkhotbah. Inilah khotbah Petrus yang pertama. Ketika mereka mendengar itu, berkatalah mereka, apa yang harus kami perbuat? Ya Petrus, bertobatlah kamu dan masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Orang yang mendengar itu lalu dibaptis. Kira-kira jumlahnya 3.000 jiwa. Sungguh luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Petrus dan murid lainnya yang sebelumnya demikian penakut, setelah penuh Roh Kudus, berani berkhotbah dan bersaksi, sehingga bertobatlah demikian banyaknya orang. Mereka pun bertekun dalam pengajaran para rasul. Puji Tuhan. Hati-hati ada penyesatan. Tetapi ada gereja yang mengaku Kristen, tapi menolak Yesus dan Roh Kudus, seperti yang diajarkan selama ini. Anggota kelompok ini mengatakan bahwa Yesus bukanlah Allah itu sendiri, melainkan Ia adalah seorang malaikat Mikael, dan Roh Kudus bukanlah suatu pribadi, tapi adalah energi Allah. Jadi Roh Kudus adalah benda yang hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Berarti Roh Kudus tidak punya perasaan. Padahal di Alkitab tertulis, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 30. Sehingga Roh Kudus dapat berduka. Sehingga artinya dia memiliki perasaan. Ada juga yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah seorang nabi. Ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah seorang nabi. Nabi itu berkata padamu bahwa nabi itulah yang benar. Tentu hal ini tidak benar sama sekali. Mengapa? Karena Yesus berpesan agar muridnya tetap berada di Yerusalem. Dan benarlah 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, turunlah Roh Kudus. Tidak harus menunggu lama sekali, sehingga 300 tahun setelah nabi itu baru muncul. Jelaslah bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu sudah hadir 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Kini saatnya umat Tuhan selalu penuh Roh Kudus dalam hidupnya. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai dan menghibur kita semua, agar kita semua semakin giat bekerja untuk Tuhan. Amin. Tuhan menyertai kita semua.